Halo semua, perkenalkan aku Novita sebagai Ketua Umum Formasta Surabaya periode 2021-2022. Gimana sih cerita awal kamu mulai mengenal Formasta, kemudian kamu memutuskan untuk bergabung ke Formasta? Awal mengenal Formasta Surabaya dulu aku sempat kumpul sih sama kakak tingkat gitu terutama dari kampusku, dari Universitas Airlangga. Jadi dikenalin gitu, oh ternyata anak-anak Tulungagung yang kuliah di Surabaya tuh ada perkumpulannya yang namanya Formasta Surabaya. Apa motivasi kamu bergabung menjadi bagian Formasta Surabaya? Motivasi aku untuk gabung di Formasta Surabaya karena memang anak-anak yang ada di Formasta Surabaya seru-seru sih, asik gitu kan. Apalagi kita juga berasal dari satu daerah yang sama, yaitu dari Kabupaten Tulungagung, yang dimana kita itu bisa survive gitu kan di dalam dunia perkuliahan yang ada di Surabaya. Jadi kita bisa sharing-sharing banyak dari mereka, dapat pengalaman, sehingga kita tuh di Surabaya juga nggak kebingungan gitu dalam kehidupan perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Waktu pertama kali kamu gabung di Formasta Surabaya, kamu di departemen apa? Awal mula bergabung di Formasta Surabaya, aku diamanahi sebagai staf Departemen Dalam Negeri. Kemudian, apa motivasi kamu ketika mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Formasta Surabaya? Motivasi aku untuk menjadi Ketua Umum Formasta Surabaya karena aku ingin memiliki wewenang dan kekuasaan lebih untuk membawa Formasta Surabaya menjadi lebih baik lagi. Menurutmu, Formasta itu apa sih? Formasta itu merupakan sebuah forum yang dimana beranggotakan dari teman-teman asal Tulungagung yang berkuliah di Surabaya. Nah, coba sebutin apa saja sih departemen yang ada di Formasta Surabaya? Formasta Surabaya itu memiliki 5 departemen dan juga 1 BPH, yang dimana 5 departemennya yakni yang pertama Departemen Dalam Negeri, kemudian yang kedua ada Departemen Hubungan Luar, yang ketiga ada Departemen Kominfo, yang keempat ada Departemen Kewirausahaan, dan yang kelima ada Departemen PSDM. Nah, mungkin kamu punya tips dalam mengkoordinasikan departemen yang ada di Formasta Surabaya? Sebenarnya kunci dari mengkoordinasikan berbagai departemen, entah itu di Formasta Surabaya maupun di organisasi lain, sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu komunikasi. Jadi untuk bisa mengkoordinasikan departemen-departemen, itu kita harus bisa mengkomunikasikan antar departemen satu dan juga dengan departemen yang lain. Setelah kamu resmi menjadi Ketua Umum Formasta Surabaya dan menjadi Ketua Umum perempuan pertama, kesan apa sih yang kamu rasakan? Menjadi Ketua Umum di Formasta Surabaya, apalagi posisiku sebagai perempuan, sebenarnya menjadi suatu effort dan tantangan tersendiri sih, karena ternyata setelah aku menjadi Ketua Umum, aku bisa menunjukkan bahwa ternyata perempuan juga bisa gitu loh, nggak cuma laki-laki aja yang bisa jadi pemimpin, seperti itu. Bagaimana tanggapanmu tentang kedudukan perempuan sebagai ketua? Kedudukan perempuan sebagai ketua ini erat kaitannya dengan permasalahan gender sebenarnya yang ada di dalam suatu leadership atau kepemimpinan. Yang dimana selama ini kepemimpinan atau leadership ini diibaratkan harus dan diwajibkan merupakan seorang laki-laki. Tapi ternyata perempuan juga bisa gitu loh. Nggak cuman hanya laki-laki aja yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya sebagai pemimpin atau ketua, tetapi perempuan juga bisa, dan itu juga bisa dibuktikan dari kinerja aku sebagai Ketua Umum Formasta Surabaya saat ini. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan untuk fungsionaris Formasta Surabaya? Untuk teman-teman fungsionaris Formasta Surabaya, pesan dari aku yang pertama, tetap jaga komunikasi, karena komunikasi merupakan kunci utama dari kita sebagai organisatoris atau pemegang suatu bidang di suatu organisasi. Terus kemudian jaga kekompakan dan tetap semangat untuk menjalankan berbagai agenda dan juga program kerja. Semoga kalian bisa membawa Formasta lebih baik, karena kalian merupakan kunci yang akan meneruskan estafet kepemimpinan yang ada di Formasta Surabaya. Mana yang kamu prioritaskan, organisasi atau kuliah?
Kalau untuk prioritas, tetap yang nomor satu adalah kuliah, dan organisasi itu hanya penunjang. Gimana cara memanajemen waktu antara kuliah dan organisasi? Cara manajemen waktu ala aku itu yang pertama aku buat skala prioritas ya, skala prioritas yang dimana aku bisa tahu gitu aku harus mendahulukan yang mana antara deadline organisasi atau deadline kuliah. Terus aku juga mempertimbangkan kedudukan aku itu tinggi di mana. Kalau misalnya aku di kuliah, aku jadi ketua kelompok, terus kemudian aku di organisasi cuma sebagai staff yang dimana aku bisa ngedengerin rapat itu di lain waktu. Sehingga aku juga memprioritaskan yang aku di organisasi, aku di kuliah gitu karena aku kan sebagai ketua kelompok seperti itu. Apa kesibukan kamu selain kuliah dan organisasi di Formasta? Kalau kesibukan aku selain kuliah dan organisasi, aku juga sempat ikut lomba sama ikut MUN sih. Aku ikut model United Nations, itu kayak sidang PBB yang dimana dia itu kayak delegasi-delegasi gitu tiap kampus. Itu aja sih kesibukan aku. Apa makanan dan minuman favoritmu? Makanan favorit bakso, minuman favorit es teh. Ngomong-ngomong soal healing, kamu lebih suka ngopi atau main ke alam? Kalau healing lebih suka ngopi. Sampaikan pesan penyemangat dari kamu buat teman-teman yang sedang berkuliah dan ingin join organisasi. Pesan dari aku, tetap semangat untuk bisa survive di kehidupan kampus, dimanapun kampusnya, entah di Surabaya, entah di Malang, dan lain sebagainya. Dan juga jangan ragu buat ikut organisasi karena ini waktu yang tepat gitu loh untuk teman-teman mencari relasi, mencari pengalaman, mencari sebanyak-banyaknya pengetahuan dari alumni, dari teman-teman kalian, dari adik kelas kalian, karena itu akan bermanfaat banget untuk kehidupan kalian setelah di kehidupan kampus, yaitu di dunia kerja. Terima kasih. Status mahasiswa jomblo. Terima kasih Bang No.